Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Igun Rendriansyah dengan NIM 21.83.0696 dari kelas angkatan 21 kelompok kelas 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan sistem pertahanan jaringan data CVE dan CWE. Yang pertama CVE. CVE adalah Common Vulnerability Exposure. Yang pertama saya berikan contoh CVE 2020 Rep 40357. Tempat masalah keamanan ditemukan di Zblock PHP perencanaan server set request forgery atau biasa disebut SSRF dalam file yb_user plugin ueditor php action_flower.php. Memungkinkan penyerangan jarak jauh untuk memaksa aplikasi membuat permintaan arbiter melalui injeksi URL arbiter ke dalam parameter sumber. Sini saya akan menampilkan CVE yang saya cari tentang ini. Terus saya akan menjelaskan tentang set request forgery. Server request forgery atau biasa disebut SRF adalah satu-satunya jenis kerentanan yang memiliki kategori sendiri dalam daftar OWASP Top 10 2021. Beberapa pelanggaran keamanan cyber besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan Capital One and MSHG, melibatkan penggunaan SSRF sebagai salah satu teknik pembobolan. Kerentanan SSRF memungkinkan penyerangan mengirim permintaan yang dibuat dari server back-end aplikasi yang rentan. Penjahat biasanya menggunakan serangan SSRF untuk menargetkan sistem internal yang berada di belakang firewall dan tidak dapat diakses dari jaringan eksternal. Penyerangan juga dapat memanfaatkan SSRF untuk mengakses layanan yang tersedia melalui antarmuka loopback, biasanya menggunakan IP 127.0.0.1 dari server yang dieksploitasi. Kerentanan SSRF terjadi ketika penyerangan memiliki kontrol penuh atas bagian dari permintaan yang dikirim oleh aplikasi web. Contoh umum adalah ketika penyerang dapat mengontrol URL dengan layanan pihak ketiga yang diminta oleh aplikasi web. Dalam penyerangan SSRF untuk membuat permintaan ke sumber daya internal lain yang dapat diakses oleh server web yang tidak tersedia untuk umum. Semisal mereka dapat mengakses metadata instan layanan cloud seperti AWS, Amazon, dan OpenStack. Serangan bahkan dapat berkreasi dengan SSRF dan menjalankan pemindahan port pada IP internal. Yang selanjutnya, saya akan jelaskan tentang cara membaca CWE atau yang biasa disebut Common Weakness Enumeration. Saya berikan contoh CWE strip nomor 307 tentang improper retribution of action fee authentication attempts. Perangkat lunak tidak dapat menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk mencegah beberapa upaya autentikasi yang gagal dalam waktu singkat, sehingga lebih rentan terhadap serangan brute force. Jadi CWE yang saya jelaskan ini menggunakan serangan berupa brute force. Seorang penyerangan dapat melakukan sejumlah upaya autentikasi yang sewenang-wenang menggunakan kata sandi yang berbeda, dan akhirnya mendapatkan akses ke akun yang ditargetkan. Contoh serangan CWE 307 pada tahun 2009 Januari. Penyerangan dapat memperoleh akses administration ke server Twitter karena server tidak membatasi jumlah upaya login. Penyerangan menargetkan anggota tim dukungan Twitter dan berhasil menebak kata sandi anggota menggunakan serangan brute force dengan menebak sejumlah besar kata-kata yang umum. Setelah mendapatkan akses sebagai anggota staf pendukung, penyerang menggunakan Thread Penetration untuk mendapatkan akses ke 33 akun milik selebriti dan politis. Pada akhirnya pesan Twitter palsu dikirim dan dampaknya berhasil dari akun yang disusupi. Ini contoh CWE 307. Saya mencari melalui link cwe.mitre.org. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan brute force. Serangan brute force attack atau yang biasa disebut
serangan brute force dilakukan dengan cara melakukan request secara bertubi-tubi ke website. Jadi kita seperti menebak kata sandi sama username yang berbeda-beda secara berkala yang bersamaan secara besar-besaran. Bedanya dengan DDoS atau yang biasa disebut DOS, brute force attack biasanya berupa percobaan login secara berulang-ulang menggunakan username dan password yang dicocokkan satu persatu dalam suatu word list. Dampaknya, jika username dan password berhasil ditebak, penyerangan dapat segala mengakses dashboard admin website. Jadi langsung masuk administration. Oleh karena itu, serangan ini termasuk kritikal, karena jika mereka berhasil menembus dashboard admin, kemungkinan mereka melakukan perubahan pada pengaturan atau konsep di website ini. Akhirnya, hal yang ini merupakan merepotkan developer atau pengelolaan website. Sekian dari saya, Eko Nurendriansyah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.